napas kehidupan yang baru. Amin. Amin. Sebelum kita masuk ibadah ini, kita terlebih dahulu masuk dalam doa. Yes, mari kita siapkan hati kita mau masuk dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu, atas berkat-Mu yang selalu Engkau berikan pada kami ya Tuhan, sehingga kami bisa kembali lagi pada hari ini untuk sama-sama beribadah, untuk sama-sama memuji-Mu, menyembah-Mu dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Yes. Kau berkatilah setiap kami ya Tuhan, Kau berikanlah kami hati yang sungguh-sungguh Tuhan untuk mengikuti ibadah ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Saya mempersilahkan untuk setiap jemaat yang di rumah, kita mau bangkit berdiri, kita mau menaikkan pujian ini, kita mau menyatakan bahwa oleh darah anak domba setiap iblis pasti dikalahkan, amin. Mari sama-sama kita nyatakan, sekarang telah tiba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Kita nyatakan sekali lagi, sekarang telah tiba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, mari sama-sama, iblis dikalahkan. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Yes, amin. Mari sama-sama kita nyatakan lagi dari awal. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian setiap kita, oleh kesaksian kita mau injak iblis di bawah kaki kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Haleluya. Haleluya. Kita mau terus untuk memuji Tuhan kita. Amin. Karena Tuhanlah yang layak untuk disembah dan dipuji. Yes. Maka dari itu, terpujilah nama Tuhan. Mari kita sama-sama akan nyatakan kuasa lebih dahsyat lagi untuk Tuhan kita. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Suatu suara kami nyatakan, satu suara kami nyatakan.
lebih lagi. Amin. Yes, amin. Kita mau duduk tenang, kita mau menyembah Tuhan kita lebih dahsyat lagi saudara. Mari kita siapkan hati kita mau menyembah dan memuji Tuhan kita. Karena roh Tuhan yang selalu hidup di dalam hidup kita. Oleh karena itu, jiwa kita bisa tenang dan selalu bersama Tuhan. Amin. Amin. Mari kita angkat pujian yang menyatakan Roh-Mu yang selalu hidup dan penuhi kami Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwa kami tenang Tuhan. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan-Mu. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwa kami tenang Tuhan. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan-Mu. Ku buka hati Tuhan, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Hanya Roh-Mu Tuhan yang kudus memulihkan kami semua. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertai kami Tuhan, yang menyertaiku. Kita masuk lebih lagi. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Lebih lagi, ku buka hati untuk jamahan-Mu. Kita angkat kedua tangan kita. Kita mau berserah penuh di hadapan Tuhan kita. Karena Tuhanlah yang mengambil alih seluruh hidup kami semua. Oh, terima kasih Tuhan. Di altar-Mu menyembah. Kita katakan untuk Tuhan kita lebih lagi. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Di altar-Mu Tuhan, di altar-Mu menyembah-Mu. Di altar-Mu Tuhan, di altar-Mu menyembah-Mu. Mari kita senangkan hati Tuhan kita. Mari kita menyembah Tuhan kita. Hanya karena Tuhan kita yang layak untuk disembah. Hanyalah Tuhan yang hidup untuk memelihara kita semua. Angkat suaramu, menyembahlah. Kita sembah Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih
kami sembahkan hanya untuk-Mu Tuhan. Kami berserah penuh Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkaulah Tuhan penyelamat kami. Engkaulah Tuhan yang selalu menenangkan hati kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Kita angkat lagi, lebih lagi untuk Tuhan kita. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja kami ya Bapa. Engkaulah Raja, Berdaulat atas seluruh hidup kami Tuhan. berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan. kita angkat kedua tangan kita. Engkaulah Raja, Yes Tuhan, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. kita katakan berdaulat. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Haleluya, Terima kasih ya Bapa. yes benar Tuhan, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Raja, dan kami Yes. mau menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya di dalam tangan-Mu ya Yes Bapa. Tuhan. Kami yakin dan percaya kuasa-Mu berdaulat atas kehidupan kami. Yes. Terima kasih ya Bapa, pada saat ini kami mau mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kau berkatilah setiap kami Tuhan, agar kami bisa mengerti apa yang disampaikan oleh hamba-Mu. Yes. Terima kasih ya Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Salam, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur masih diberi kesempatan untuk melayani Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita bisa dipercaya sama Tuhan. Nah, Tuhan yang tak terbatas, kita yang terbatas. Dia menghargai, menghormati kita. Mari kita pergunakan kesempatan ini sebaik-baiknya untuk melayani Tuhan dan juga bisa mendengar sabda Tuhan. Mari kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan, hanya Engkaulah ada segala-galanya. Di luar Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami belajar sabar setia kepadamu Tuhan. Walaupun banyak persoalan, tantangan dalam hidup kami tidak akan jauh darimu Tuhan. Maka pagi ini kami datang di hadapan-Mu, kami serahkan penuh di dalam tangan-Mu. Kami mau menjadi murid-Mu yang terbaik Tuhan. Berbicara kepada kami, biar lewat sabda-Mu lah kami belajar mengikuti jejak-jejak-Mu Tuhan. Berpimpin dari awal sampai akhir berjalan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak Ibu, saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus. Judul yang saya ambil pada pagi ini, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Saya ambil dari Markus pasal 9 ayat 23. Jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat, tidak ada mustahil bagi orang yang percaya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai orang beriman adalah kita percaya bahwa Allah itu ada.
Nah, kita disebut orang percaya adalah karena kita percaya bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang hidup. Nah, kita juga percaya bagi Allah juga tidak ada mustahil. Artinya, semua bisa terjadi dan hanya terjadi dengan sepengetahuan Allah. Kita harus bisa menyadari bahwa manusia terbatas dalam segala hal. Tidak selalu apa yang kita inginkan itu dapat terjadi. Atau tidak selalu yang kita harapkan menjadi kenyataan. Itu adalah salah satu bukti bahwa manusia itu terbatas. Hidup manusia dibatasi oleh waktu, pikiran, dan kekuatan. Manusia bisa sakit, manusia bisa salah, keliru, manusia bisa gagal, manusia bisa mati. Untungnya manusia dengan kemampuan terbatas itu bisa tetap mengenal Allah yang tak terbatas. Nah, kalau kita merenungkan atau kita coba berpikir lebih panjang lagi, bagaimana mungkin sesuatu terbatas bisa mengenal yang tidak terbatas? Secara logika tidak mungkin menurut pikiran manusia. Ini namanya tidak ada mustahil bagi Allah. Allah sendiri memperkenalkan dirinya sendiri kepada manusia dengan tujuan agar manusia bisa mengenal Allah. Sungguh suatu hal yang indah, bukan? Kita harus percaya bahwa Allah sanggup melakukan segala-galanya. Segala sesuatu bisa terjadi sesungguhnya karena Allah yang mengizinkan atau Allah yang menghendaki. Misalnya ada hujan, itu Allah yang menginginkannya. Kalau ada gempa bumi, itu juga Allah yang menghendakinya. Nah, kalau kita sakit, kita ada masalah, kita menderita, itu bagian dari kehendak Allah. Tapi itulah manusia punya keterbatasan sehingga tidak bisa mengetahui semua kehendak Allah. Seandainya kita bisa duduk, bisa berbicara dengan Tuhan, atau bisa mengerti semua rencana Tuhan, pasti kita tidak ada lagi ketakutan dalam hidup kita. Nah, kita sadar bahwa kita manusia terbatas, harus memerlukan Allah yang tidak terbatas. Kita harus semakin mengenal Allah yang tak terbatas. Kita harus dalam pengenalan yang benar akan Allah kita, akan menjadi semakin tahu semua hal tentang Allah. Boleh saja kondisi ekonomi, politik tidak menentu. Ada beragam masalah, kebutuhan mendesak, harus segera penuhi. Mungkin juga pergumulan menjadi pekerjaan atau pasangan. Namun, kita harus tetap percaya pada Allah. Tidak ada mustahil bagi Allah. Tidak ada mustahil bagi orang yang percaya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, saya kasih contoh. Seperti Daniel, orang yang sangat percaya pada Tuhan. Bagi orang percaya, tak ada yang mustahil. Mengubah suatu masalah menjadi berkat. Mengubah, mengambil alih menjadi pengharapan. Mengubah masa depan menjadi masa cerah. Mungkinkah? Segala sesuatu menjadi mungkin apabila kita melihat dari sudut pandang Tuhan. Melihat dengan mata iman. Bukan melihat apa yang terlihat secara kasat mata. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang kemungkinan. Dan juga tidak ada yang diduga bagi orang yang tidak percaya.
kehidupan orang Kristen yang sesungguhnya adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Nah, kita lihat 2 Korintus pasal 5 ayat 7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Orang percaya seharusnya menjalani hari-harinya dengan penuh kemenangan. Meski situasi yang ada di sekeliling tidak mendukung. Berada di tengah-tengah dunia yang bergejolak sekalipun. Karena kita punya Tuhan yang besar, heran, teramat dahsyat kuasanya. Nah, dalam sejarah kehidupan manusia tidak ada seorang pribadi atau nabi pun yang berani berkata seperti Kristus. Matius 28 ayat 18. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Yang kepada Yesus dikaruniakan nama di atas segala nama, agar di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, yang ada di bawah bumi. Nah, kita bisa baca Filipi pasal 2 ayat 9 sampai 10. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Yesus dan mengaruniakan kepada Yesus nama di atas segala nama. Supaya di dalam Yesus bertekuk lutut segala ada di langit, dan ada di atas bumi, dan ada di bawah bumi. Dan kuasa Yesus tak pernah berubah. Tetap sama. Baik kemarin maupun hari ini, sampai selama-lamanya. Ketika Daniel harus diperhadapkan dengan bahaya mengancam jiwanya, takut atau khawatirkah Daniel? Nah, kita bisa melihat Daniel berani melanggar perintah Raja Darius. Kita bisa baca Daniel pasal 6 ayat 11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar di atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya, seperti biasa Daniel melakukannya. Daniel sangat percaya Tuhan yang ia sembah mampu mengubah masalah jadi berkat, mampu membuka pintu-pintu yang tertutup, mampu mengubah yang tak ada harapan menjadi berpengharapan. Alkitab menyatakan bahwa doa Daniel didengar oleh Tuhan. Pertolongan dari Tuhan yang datang tepat waktunya. Tidak ada perkara yang mustahil bagi orang percaya. Karena kita punya Tuhan, kuasanya dan firman-Nya tak pernah berubah. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus Kristus, saya kasih contoh yang kedua seperti Musa. Musa sendiri menganggap dirinya tidak pandai bicara yang berat lidah. Juga Alkitab mengatakan bahwa Musa adalah seorang gagap. Keluaran pasal 4 ayat 10. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah. Ketika Musa percaya bahwa tidak ada mustahil bagi orang percaya, maka Musa melakukan apa yang Tuhan mengutusnya. Akhirnya Musa menjadi pemimpin bangsa Israel keluar dari negeri Mesir. Musa diizinkan Allah membuat 10 mukjizat terbesar dalam sejarah zaman Musa. Tongkat Musa juga bisa membelah laut
tebel laut atau disebut Laut Merah. Musa memiliki kedudukan sangat penting dalam Alkitab. Ada 3 perkara penting tentang Musa. Pertama, Musa mengalami pernyataan Tuhan. Bangsa Israel mengalami perbudakan yang sangat berat di negeri Mesir. Musa menjadi pemimpin mereka, membebaskan mereka keluar dari perbudakan Mesir. Kedua, Musa menubuatkan Tuhan Yesus Kristus. Kehidupan pelayanan Musa kepada Tuhan merupakan nubuatan tentang Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang Musa tulis dalam Roh Kudus berisikan nubuatan tentang Tuhan Yesus Kristus, yaitu dari kitab Kejadian sampai dengan kitab Ulangan. Selama kepemimpinannya atas bangsa Israel selama 40 tahun, Musa senantiasa mengajarkan firman Tuhan kepada bangsa Israel bahwa melalui merekalah Allah mengutus putranya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, turun ke dunia dan menjadi manusia. Mati di salib menjadi korban keselamatan yang kudus dan kekal. Dan bangkit dari kematian, hidup selama-lamanya, mengaruniakan anugerah keselamatan kepada setiap orang percaya kepadanya. Nah, firman Tuhan kita lihat Ulangan pasal 18 ayat 15 berkata, seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dia harus kamu dengarkan. Nah, Musa menubuatkan Tuhan Yesus Kristus datang dari tengah-tengah bangsa Israel, dari antara 12 suku Israel, yaitu suku Yahuda. Musa adalah anak kandung ketiga dari Amram dan Yakobe, suku bangsa Lewi, bangsa Israel. 2000 tahun sesudah Musa, Tuhan Yesus Kristus mengenapi firman-Nya sendiri dengan sempurna. Tuhan Yesus Kristus bersabda dalam Lukas pasal 24 ayat 44. Yesus berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Yang ketiga, Musa melayani Tuhan Yesus Kristus. Musa melayani Tuhan Yesus Kristus. Kita ambil firman Tuhan Bilangan 12 ayat 6 sampai 8. Lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, seorang setia dalam segenap rumahku. Berhadap-hadap aku berbicara dengan dia, terus terang, bukan dengan teka-teki. Dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatakan hambaku Musa? Nah, pelayanan Musa adalah menyampaikan firman Tuhan, menubuatkan Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia, mati tersalib, menjadi korban keselamatan yang kudus, yang kekal, dan bangkit dari kematian, hidup selama-lamanya, mengaruniakan anugerah keselamatan yang kekal kepada setiap orang percaya kepadanya. Nah, kita ambil lagi Lukas pasal 9 ayat 23 sampai 31.
Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, Yakobus, lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, lupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dan kemuliaan dan berbicara dengan tujuan kepergiannya yang akan dikenapi, yakni di Yerusalem. Nah, Musa dan Elia memiliki persekutuan yang kudus dan kekal dengan Tuhan Yesus Kristus. Nah, saya ambil contoh yang ketiga, bagi orang percaya tidak mustahil. Saya ambil contoh Rasul Petrus. Petrus adalah seorang nelayan. Petrus adalah seorang yang sederhana. Petrus juga tidak berpendidikan tinggi. Petrus adalah seorang yang latah, tidak konsisten. Tetapi tidak mustahil bagi orang percaya. Hanya Petrus merupakan salah satu murid terdekat dengan Tuhan Yesus bersama Yakobus dan Yohanes. Mereka bertiga sering terlibat peristiwa penting tanpa kehadiran 9 murid lainnya. Misalnya, Matius pasal 17 ayat 1-5. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari. Pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah aku dirikan di sini 3 kemah. 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara berkata, inilah anak yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Nah, di sini kita lihat bahwa Petrus ada murid Tuhan Yesus yang paling dominan. Petrus sebagai juru bicara dari murid-murid lainnya. Petrus juga diajak Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani bersama Yakobus dan Yohanes. Petrus juga disuruh Tuhan Yesus mempersiapkan perjamuan Paskah terakhir. Nah, kita lihat lagi, lihat Lukas pasal 22 ayat 8. Lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes, katanya, pergilah, persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita supaya kita makan. Petrus adalah murid Tuhan Yesus paling banyak disebutkan di Alkitab. Hal ini menunjukkan bahwa Petrus kepribadiannya yang kuat, kepemimpinannya atas murid-murid yang lain. Tuhan Yesus juga menubuatkan bahwa Petrus akan menjadi pemimpin gereja. Nah, kita bisa lihat Matius pasal 16 ayat 15-19. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau ada Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan dunia ini akan terlepas di surga.
Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, maka Tuhan Yesus pun berkata bahwa Petrus adalah batu karang. Di atasnya akan Tuhan bangun gerejanya. Petrus menjadi pemimpin utama gerejanya kelak. Petrus juga pertama menyatakan bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, Yesus membangkitkan putri Yairus. Yang lain tidak memperbolehkan hadir, hanya Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Petrus juga berjalan di atas air. Matius 14, 28, 29 yang berbunyi demikian. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suluhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu, berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Nah, Petrus juga, kalau kita lihat Kisah Para Rasul pasal 241, khotbah Petrus membuat 3.000 orang bertobat. Kisah Para Rasul pasal 3 juga Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Nah, tidak ada mustahil bagi orang percaya. Contoh yang keempat, yang terakhir, tidak mustahil bagi orang percaya. Saya ambil contoh seperti Paulus. Sebelumnya Paulus adalah profesi penyiksa pengikut Yesus atau membunuh orang Kristen dan memasukkan pengikut Kristus dalam penjara. Paulus adalah orang Farisi, sangat berpegang pada hukum Taurat. Akhirnya Tuhan Yesus memakai Paulus menjadi hamba yang luar biasa. Lalu Paulus dikenal menjadi rasul yang paling banyak menginjil dan paling banyak menulis kitab-kitab dalam kitab suci. Lalu Paulus diutus untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa lain. Paulus sudah memberitakan Injil yang militan. Paulus juga memenangkan banyak jiwa serta mendirikan banyak gereja di mana-mana sebagai perintis. Nah, Paulus adalah penginjil terbesar sepanjang masa. Tuhan Yesus memberi kuasa kepada Rasul Paulus untuk membangkitkan orang mati. Sapu tangan Paulus juga dijadikan oleh Tuhan Yesus bisa menyembuhkan segala penyakit. Maka firman Tuhan mengatakan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tuhan Yesus juga menciptakan kita dapat melakukan sesuatu. Itu artinya kita pun dapat melakukan hal tersebut bersama-sama dengan Yesus. Jadi bagi Tuhan kita sembah tidak ada yang mustahil. Bagi kita percaya kepadanya pun tidak ada mustahil. Nah, Bapak Ibu saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, bersama Tuhan kita dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Faktanya, untuk itulah kita ada dunia ini. Tuhan ingin kita melakukan perkara-perkara yang besar untuk menyatakan kebesaran dan keagungan Allah. Nah, kita bisa baca Yohanes 14 ayat 12. Yesus berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan lebih besar daripada itu. Sebab Yesus pergi kepada Bapa. Seringkali kita disibukkan dengan perkara yang kecil. Dalam arti perkara yang tidak penting atau perkara yang tidak berguna. Kita habiskan waktu dan hari kita untuk hal-hal yang tidak menyatakan kemuliaan dan keagungan Tuhan. Bukan untuk hal tersebut kita diciptakan. Saya percaya Tuhan memanggil kita untuk melakukan hal-hal yang lebih besar dari diri kita sendiri. Kitab Matius mengatakan,
Tuhan menciptakan kita sebagai garam dan terang dunia untuk memberkati bangsa-bangsa. Terkadang kita bertanya dalam hati, mungkinkah mujizat terjadi dalam kemungkinan? Sanggupkah Tuhan menyembuhkan sakitku? Hal ini menunjukkan bahwa kita belum mengenal siapa Tuhan kita, besar, hebat, dan kuasanya. Ingat Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Kalau dulu dia sanggup melakukan mujizat, hari ini juga ia tetap sanggup. Lewat Ibrani pasal 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, sampai selama-lamanya. Karena itu, membuang segala keraguan, kebimbangan yang ada. Seperti Yakobus mengingatkan kita. Yakobus pasal 1 ayat 6 dan 7. Hendaklah ia memintanya dalam iman, sama sekali jangan bimbang. Sebab orang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombak-ambikan kian kembali oleh angin. Orang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Nah, jika kita percaya dengan sungguh-sungguh akan kuasa Tuhan, Tuhan akan memwujudkan apapun yang kita imani. Jika bagi Tuhan tidak ada perkara yang mungkin, dan bagi orang tidak percaya, apakah membuat sesuatu menjadi mustahil bagi kita? Jawabnya adalah karena keraguan kita. Jika firman Tuhan katakan kita sanggup lakukan sesuatu, seperti menyembuhkan yang sakit, mengusir roh jahat, bahkan membangkitkan orang mati, itu artinya kita sanggup lakukan. Nah, di titik inilah kita dapat sepakat dengan ayat lindungan kita pada hari ini, yaitu tidak ada mustahil bagi orang percaya. Karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang bertata atas kemustahilan. Haleluya, amin. Jadi lindungan firman Tuhan sampai hari ini, kita masuk dalam doa. Bapa, terima kasih. Lewat firman-Mu hari ini, kami sangat sadar dan mengerti. Bagi-Mu tidak ada mustahil. Bagi orang percaya juga tidak mustahil. Maka kami memerlukan iman yang utuh. Maka kami harus selalu percaya sungguh-sungguh kepadamu. Percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala-galanya. Dan pada hari ini kami serahkan penuh dalam tangan-Mu Tuhan. Dan kami akan percaya apapun yang kami inginkan, cita-citakan, jika sesuai kehendak-Mu, pasti terjadi dalam hidup kami. Karena Engkau Allah tidak pernah berubah. Karena Engkau Allah sangat mengasihi setiap orang yang mengasihi-Mu. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu bersama kami. Engkau selalu memberikan terbaik, termanis bagi hidup kami. Terbukti Engkau mengorbankan diri-Mu sendiri demi untuk menyelamatkan kami. Ini suatu bukti kasih tiada tara. Terima kasih Tuhan. Engkau luar biasa dahsyat. Nah, pada hari ini hamba datang di hadirat-Mu. Hamba meminta kuasa, meminta belas kasihan-Mu Tuhan. Karena banyak jemaat-Mu pada saat ini berharap bersandar kepada-Mu Tuhan. Mungkin saat ini mereka banyak masalah, persoalan, tantangan hidup, pergumulan panjang. Tuhan yang tahu semua itu. Hamba memohon belas kasihan, Engkau ulurkan tangan-Mu yang berkuasa. Engkau menyembuhkan orang yang sakit penyakit. Engkau memberkati usaha pekerjaan.
anak-anak-Mu yang sedang berharap kepada-Mu. Engkau menjauhkan masalah persoalan dalam hidupnya. Engkau berikan damai, sukacita dalam hidup mereka. Engkau selalu menuntun setiap langkah-langkah mereka. So mereka tidak kecewa, tidak bimbang, dan tidak meragukan kuasa-Mu. Mereka bisa menikmati janji-janji-Mu. Mereka bisa melihat bahwa Allah dia sembah Allah hidup, Allah yang peduli, Allah yang sanggup ikut bekerja, Allah yang sanggup berperkara, Allah sanggup membeli yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita arahkan tangan kita ke atas. Terimalah damai sejahtera. Cinta kasih Tuhan Yesus tidak pernah berkesudahan. Persekutuan dengan Roh Kudus hari ini sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin.